Ibu-ibu yang dikasih Yesus, terima kasih atas kesempatan perjumpaan kita walau melalui online, media elektronika ini, tapi bukan menjadi penghalang. Tetap Tuhan berkarya, kita pakai kemajuan teknologi, penyampaian firman Tuhan renungan ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan yang beri kesempatan kepada kami kaum ibu, kategorial perempuan di gerejamu untuk dengar sabdamu. Di dalam penelan Alkitab ini, kebaktian kategorial ini. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami untuk tetap berkarya. Jika kami telah mendengar sabdamu yang kudus, memampukan kaum ibu teguh di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena senantiasa kami mendekatkan diri kepadamu. Dengar sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kepada kita adalah dari kitab nubuatan Nabi Yesaya pasal 38 ayat 16 sampai 20. Sedemikian firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak mengecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Sedemikian firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, kita pasti ada mendengar nyanyian dan ungkapan lagu menyebut hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang tenang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Itulah lirik lagu yang menghubungkan jalinan hidup jasmani dan rohani. Tentu jika semangat sudah mulai rapuh dan patah, maka dapat mengeringkan tulang. Setiap orang pasti merindukan kesehatan saudara-saudara dan kesegaran secara fisik. Itu yang diharapkan para ibu. Itu sebabnya perlu keseimbangan fisik dan rohani agar kehidupan merasakan damai sejahtera yang sungguh. Yang pertama, sederhana aja firman ini. Damai sejahtera jasmani dan rohani diharapkan tentunya mencakup fisik, sosial, mental, spiritual. Sehingga ada keseimbangan, ibu-ibu. Mengapa? Karena pengharapan terus-menerus ditujukan hanya kepada Tuhan. Itu melalui doa pribadi lepas pribadi. Sebab setiap orang harus berharap pada Tuhan dan mampu mengucap syukur dalam segala hal, memuji-muji dan setia padanya. Kita melihat pengalaman Hizkia. Ada yang menarik dan kita ambil hikmahnya. Contoh di ayat 16. Dikatakan supaya Tuhan menenangkan rohnya. Mengapa Hizkia bukan meminta sembuh dan sehat terlebih dahulu? Rupanya ibu-ibu, Hizkia selama ini tidak bisa tidur karena pedih perasaannya. Dia takut, dia khawatir, dan hatinya, rohnya sangat susah. Membuat dia stres. Sebab telah terjadi pemerasan dan bahkan penindasan ancaman dari bangsa-bangsa lain. Itu membuat dia khawatir. Melalui hal ini kita diingatkan agar tidak khawatir, Bu Ibu. Membuang rasa takut
membuang rasa susah dan stres yang berlebihan. Kita mau melihat uji klinis medis. Jika kita terus merasa takut, khawatir, susah, stres, tidak bisa tidur lalu minum pil tidur, akhirnya ibu-ibu kita bisa depresi loh. Atau mungkin mulai sakit jiwa. Tuhan memberi batasan, limit waktu kapan kita boleh takut. Yaitu hanya sehari saja, saudara. Jangan sampai bertahun rasa takut kita. Kenapa? Karena hari esok masih mempunyai kesusahan tersendiri. Kesusahan sehari cukuplah hanya sehari. Marah juga cukup sehari. Jangan sampai matahari terbenam. Efesus 4 ayat 26 itu. Untuk bisa hidup tenang dan tidak susah, maka carilah Tuhan. Mendekat kepadanya dan berharap padanya sebab ia baik dan mau menolong dan menyelamatkan kita. Ini katakan Ratapan 3, 24, 25. Yang berikut, nats ini adalah nyanyian syukur ungkapan Hizkia karena merasakan pertolongan Allah yang telah membebaskannya. Hizkia merasa kesempatan selamat dari kematian karena penyakit barah itu. Selama mengalami sakit, dia hanya susah, tidak tenang hidupnya. Bukan hanya karena penyakit, tetapi juga tugas sebagai seorang raja yang harus bertahan dari serangan Asyur. Kepada Tuhan Hizkia berseru agar penderitaan pahit digantikan menjadi keselamatan dari kebinasaan. Itu harapannya. Baginya kematian adalah hal yang menakutkan karena menghancurkan tubuh jasmaninya. Ayat 12. Bahkan memisahkan dia dari persekutuan dengan Tuhan untuk selamanya. Ayat 18. Hizkia hanya menaruh harapan kepada Tuhan dengan berseru dan berhadapan pada kematian. Dan Tuhan mau mendengar doa permohonannya dan memberi kesembuhan serta bertambah umur baginya 15 tahun lagi. Kesempatan hidup adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Jika kesempatan selama 15 tahun lagi diberikan Tuhan dan maut akhirnya menjemputnya, itu adalah keselamatan yang patut disyukuri selama diberi 15 tahun. Namun Hizkia meminta kepastian supaya hidupnya ini mampu dan Allah adalah penuntun. Kenapa? Ketika dia mengalami atau menjalani kehidupan, disadarinya sebagai kesempatan bersekutu, memuji dan bersaksi bagi Tuhan. Akhir kehidupan melalui jalan kematian bagi orang percaya kepada Tuhan tidaklah menjadi ketakutan, melainkan kepastian untuk mendapatkan motivasi hidup yang memberi dari Tuhan. Itu yang utama. Dan hanya orang hidup yang mampu bersyukur, ibu-ibu. Artinya setiap orang yang hidup wajib memuji dan menyampaikan syukur pada Tuhan. Orang mati itu yang tidak mampu mengucap syukur. Hizkia tidak hanya sembuh atau diperpanjang hidupnya, tetapi yang pasti bagi Hizkia tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaan, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, ibu-ibu? Dengan bersyukur kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati yang selalu bersyukur, maka segala sesuatu yang kita kerjakan di rumah akan sepenuh hati, tidak setengah hati. Sebaliknya jika tidak bersyukur, maka apapun yang kita kerjakan akan terasa berat. Dengan bersyukur, ibu-ibu, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah, tidak putus asa, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Sama seperti katakan Yesaya 40 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yang terakhir, saudara-saudara, ada ungkapan dalam nats ini, Hizkia berkata, aku ingin sembuh. Kita masih berjuang untuk memulihkan diri kita dari pandemi COVID Corona ini. Entah kapan berakhir itu. Tapi ibu-ibu, waspadalah.
lakukanlah dengan upaya protokol kesehatan. Banyak yang bisa kita perbuat. Meneladani Raja Hizkia, keinginan untuk bisa sembuh dan sehat, daripada menyesali diri, menyesali keadaan, membebani, bertanya apa sebab musabab kenapa sakit hari ini. Hizkia menenangkan dirinya, menunjukkan keinginan hidup untuk sembuh. Lihat. Ayat 16 dikatakan, buatlah aku sehat dan sembuh. Sebab itu ibu-ibu, baik sehat maupun sakit, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti ayat 20, komunikasikan itu dan nyatakan keinginan dan syukur, kau boleh dan harus serta datang ke hadapan Tuhan di rumahnya. Ini yang utama. Mampukan dirimu ibu-ibu dan katakan, aku bisa kuat sembuh. Dan berkarya tetap, walaupun keadaan kadang-kadang susah. Tapi cara seorang ibu untuk tetap kuat sembuh, mendekatlah kepada Tuhan. Dan jalani kehidupan ini dengan berbagai macam teori keadaan yang bisa kita kuat, tahan dari penderitaan, dan bertahan bahkan terhindar dari penyakit. Kalau yang masih sakit, tetaplah berpengharapan, berdoa kepada Tuhan, dan katakan, aku ingin sembuh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Belajar dari pengalaman Hizkia, yang Tuhan berikan permohonan Hizkia untuk bertambah umur. Dalam keadaan sakit, dia berharap. Dalam keadaan apapun, sebagai seorang yang berpengharapan kepada Tuhan, selalu dalam doa, dan dia Tuhan nyatakan sembuh. Ya Allah Bapa, banyak yang kami hadapi dalam persoalan kehidupan ini, baik dikala kami menderita sakit ataupun sehat. Kami hanya berpengharap kepada Tuhan dan berkata, aku ingin sembuh. Sehat kuat dan mendekatkan diri, dan memberikan waktu bersekutu denganmu dimanapun, di rumah, di gerejamu, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan pasti mengalir. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan pada dunia karena dosa kematian itu. Dan kematian-Mu di kayu salib adalah kesembuhan bagi kami dari dosa. Itu Bapa, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak hanya sebatas tapi keadaan apapun yang kami hadapi, ternyata Tuhan boleh menyertai kami sampai akhir zaman. Untuk itu ya Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu bahwa di segala kesempatan yang kami terima, kami boleh berbuat yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, berkati para ibu di gereja-Mu yang juga berkarya, bekerja di rumah, di kantor, dimanapun, dalam situasi yang sulit ini Mas Yan, karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa itu satu waktu akan berakhir karena Tuhan yang lebih berkuasa. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami. Demikian kesembuhan karena Tuhan, kami boleh merasakannya setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.